الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على الأمور والدين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Ikhwati fi din, jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di akhir bulan Jumadal Ula atau Jumadil Awal. Besok Rabu kita masuk awal Jumadat Tsani. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal bulan ketika beliau melihat bulan sabit. Nabi membaca doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, atau di dalam redaksi yang lain bil yumni wal iman wassalamati wal islam, rabbi wa rabbukallah, hilalu rushdin wa khairin. Itulah yang dibaca Rasulullah ketika melihat bulan sabit di awal bulan. Makanya kepada seluruh jamaah, nanti malam atau sesudah kajian ini kita lihat doanya, atau kita cek di internet atau di aplikasi zikir dan doa melihat bulan sabit. Kemudian nanti di awal bulan, setiap awal bulan pada tanggal 2 atau ketiga atau keempat pasti muncul bulan sabit itu, bisa dilihat. Maka menghadap ke kiblat, bacalah doa yang diajarkan Rasulullah itu. Kita ingin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lagi kita saat melihat bulan sabit kita diam-diam saja. Tapi bacalah doa seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan keistimewaan untuk kita dua hal. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, kita lihat surat Ali Imran ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Di ayat 31 surah Ali Imran ini Allah tegaskan. Allah cuma bilang, "Qul, wahai Nabi, katakanlah." Katakanlah kepada manusia, katakanlah kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabatmu, siapapun juga. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti saja Nabi Muhammad. Ya. Jangan bagian Nabi menikah lebih dari satu itu saja yang diikuti, jangan itu. Masih banyak sunnah yang lain. Ya, di antara sunnah beliau adalah doa melihat bulan sabit di awal bulan. Ketika kita mengikuti Rasulullah, apa yang kita dapatkan? Allah katakan yuhibbukumullah. Allah pasti cinta kalian. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kalian. Kata Ibnu Qayyim,
ketika Allah menggunakan kata dzunub di dalam Quran, itu pasti dosanya dosa besar. Ketika Allah menggunakan kata sayyiat di dalam Quran, berarti itu dosa-dosa kecil. Ya. Ibnu Qayyim mungkin sudah saking seringnya beliau membaca Al-Quran, jadi beliau sampai-sampai mengatakan apa? Jika Allah menggunakan kata dzunub, dosa-dosa, berarti itu dosa besar. Ya, walaupun ada dosa besar bahasa Arabnya apa? Al-kabair, ya. Allah sebutkan juga dalam Quran. Tetapi untuk kata dzunub berarti Allah ampunkan dosa-dosa besar. Jika Allah menggunakan kata sayyiat, ya, perbuatan dosa juga, sesuatu yang buruk, berarti di situ dosa-dosa kecil. Makanya dengan mengamalkan sunnah, kita diampunkan dosanya. Makanya tanpa memohon ampun, asal kita amalkan saja sunnah Nabi, kita dapat 2. Makanya perbanyaklah mengamalkan sunnah. Dengan mengamalkan sunnah kita dapat cinta Allah, dan kita dapatkan apa? Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita salat sunnah, misalnya 2 rakaat qabliyah, kemudian ada ba'diyah, dosa kita diampunkan. Bukan hanya saja menambah pahala, tetapi dosa diampunkan. Maka silahkanlah kita mencari lagi sunnah-sunnah, amalan sunnah yang lain yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju masjid, Nabi berjalan menuju masjid, itu ada yang dibaca, ada yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bapak-bapak khususnya yang sering ke masjid bolak-balik mondar-mandir, setiap kali ke masjid apa yang bapak minta dari Allah Subhanahu wa taala? Kan kata Nabi Muhammad, setiap langkah ke masjid, langkah yang pertama menaikkan derajat, langkah yang kedua apa? Menghapuskan dosa. Ataupun yang satu mengangkat derajat, yang satu menghapuskan dosa. Tetapi pertanyaannya adalah, saat kita menuju masjid, apa yang kita minta dari Allah? Nah, Mas, minta apa dari Allah? Hah? Keselamatan. Nah, Bapak? Saat ke masjid, Bapak minta apa? Hah? Minta pahala. Bagaimana redaksi minta doanya? Kita bingung. Rasulullah ajarkan. Kita tinggal buka internet sekarang, atau kita buka buku zikir dan doa, doa menuju masjid. Yang diminta oleh Rasulullah ketika menuju masjid adalah cahaya. Makanya Nabi SAW berangkat ke masjid, beliau membaca doa apa? Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan pada hatiku ada cahaya. Kemudian apa? Wa fi lisani nuran, atau wa fi sam'i nuran. Pada pendengaranku juga berikan cahaya, ya. Kemudian pada basari, penglihatanku. Kemudian wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran. Allahumma ja'al li nuran. Itu yang Rasulullah SAW minta. Jadi kanan kiriku berikan cahaya, depan belakangku juga ada cahaya, atas bawahku juga ya Allah. Kemudian jadikan juga untukku cahaya. Kenapa kita minta? Supaya itulah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin ke masjid tapi riya. Riya itu menghapus dosa, menghapus pahala. Tapi orang mukmin tidak. Orang mukmin ke masjid minta cahaya. Tapi kalau karena riya agar dilihat oleh orang, hapus cahayanya itu. Makanya Allah mengingatkan di dalam suratul Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naran. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Kata Allah, perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Kalau sekarang kita camping, kita outbound, kita mau nyalakan api, kita kumpulkan kayu, kemudian kita coba menyalakannya dengan beberapa ilmu yang kita pernah pelajari. Ada yang menggunakan korek doang, ada yang menggunakan koran, ada yang menggunakan apalah namanya itu. Kata Allah, orang munafik itu perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Tidak mudah menyalakan api. Kita lihat rumah makan yang punya menu ayam panggang, ayam bakar. Mereka harus beberapa menit, bahkan setengah jam untuk menyalakan api sampai api itu bisa menyala. Kata Allah, mathaluhum, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api.
Falamma adaa'at ma haulah. Ketika api tadi menyala, kemudian menerangi sekitarnya, Allah katakan, zahaballahu binuri. Sudah capek-capek beramal, sudah capek-capek menyalakan api, capek-capek yang menerangi yang lain, kata Allah, Allah padamkan cahayanya. Itulah perumpamaan orang munafik. Dia ribet di dunia, dia kononnya beramal banyak di dunia, lelah tapi karena orang. Nanti di akhirat kata Allah enggak ada apa-apanya dia. Hilang cahayanya. Makanya itu setiap kali ke masjid minta pada Allah cahaya. Yang bisa membuat bercahaya itu banyak. Salah satunya adalah kita sendiri yang meminta. Redaksinya di mana? Doa saat menuju masjid. Kemudian apalagi yang akan bercahaya di hari akhir besok? Isbaghul wudu. Saat kita menyempurnakan wudu, anggota yang terkena basuhan wudu semuanya akan bercahaya. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, wailun lil a'qabi minan nar. Hati-hati yang basuh kakinya saat berwudu. Awas jangan sampai tumitmu tak terkena basuhan air wudu. Kenapa? Celaka orang yang berwudu, tumitnya tidak terkena basuhan air wudu. Kita sekarang kayak pakai keran begini-gini aja. Kata Nabi, wailun, celaka, lil a'qabi minan nar, orang yang tumitnya tak kena air wudu. Makanya pelan-pelan wudu itu. Wudunya Nabi satu mut begini. Ini basuhan apa? Air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita berwudu dengan air segelas ini sudah lebih dari cukup sesungguhnya. Makanya kata Nabi Muhammad jangan mubadzir walaupun di air yang mengalir. Lihat sunnah-sunnah Nabi banyak. Makanya kita coba untuk apa? Hemat air, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berwudu dengan air yang sedikit, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melihat bulan sabit di awal bulan membaca doa, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi? Saat menuju masjid memohon cahaya, itu juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masih banyak sunnah-sunnah yang belum kita ketahui selama ini. Makanya ayo bismillah. Ya, 2019 sebelum menunggu bulan April tanggal 17 kita hafalkan dulu doa-doanya. Kita disibukkan 6 bulan, 8 bulan hanya untuk membicarakan yang wallahu alam terjadi apa tidak. Siapa tahu tanggal 17 April malah terjadinya kiamat. Tidak ada yang tahu. Kenapa kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak pasti? Bukankah kita harusnya dituntut yang pasti-pasti aja? Itu tadi pasti. Dicintai oleh Allah itu pasti. Mengapa? Karena mengikuti Rasulullah. Mengamalkan sunnah diampunkan dosa, itu pasti diampunkan dosanya. Kenapa? Karena Allah berfirman demikian di Ali Imran barusan. Ayo para ayah, teman-teman hadirin dan hadirat, bismillah. Berarti beberapa amal sunnah Rasul SAW sudah kita coba pelajari dan sesudah ini nanti kita hafalkan. Israfil mungkin jika bulan depan dipanggil lagi ataupun dapat jadwal lagi ke sini, kita akan dengarkan siapa yang sudah hafal doa menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran. Allahumma ja'al li nuran. Siapa yang sudah hafal insyaallah dapat hadiah. Kalau belum juga insyaallah bulan depannya lagi Israfil ingatkan lagi. Sampai kapan? Sampai semuanya hafal. Karena jelas. Ya, tayyib, itu beberapa amal. Sekarang kita buka semuanya surah Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Al-Qari'ah. Itu Al-Qari'ah bukan itu? Bukan. Apa arti Al-Qari'ah? Terjemahan kita hanya menyebutnya, diterjemahkan dengan hari kiamat. Al-Ghasyiyah, hari kiamat. Al-Haqqah, hari kiamat. Al-Qiyamah, hari kiamat. Apa yang membedakan Al-Haqqah, Al-Qari'ah,
al-ghasyiyah. Apa yang membedakan itu semuanya? Kok semuanya arti terjemahannya hari kiamat? Pasti ada yang membedakan. Makanya kalau kita melihat bahasa Arab, yaqra'ul baba, yaitu mengetok pintu dia. Kita sedang diam, tiba-tiba mendengar suara yang membuat kita kaget. Suara yang membuat kita kaget sedang tenang itu disebut qari'ah. Makanya nanti terjadinya hari kiamat, itu kita akan mendengar suara yang tiba-tiba membuat semua kaget. Waktu terjadinya ledakan bom di Jakarta, itu menghancurkan kaca-kaca yang ada di sekitar jalanan itu, ya, di Jakarta. Jadi suara itu ternyata bisa memecahkan kaca. Suara yang kencang itu bisa membuat telinga ini pecah. Makanya al-qari'ah itu suara yang sangat dahsyat ataupun yang bunyinya membuat kaget. Paling mudah itulah ya, bunyi atau suara yang membuat kaget. Cuman kenapa Allah ulang 3 kali? Al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah. Emangnya qari'ah itu apaan? Hari kiamat itu apaan sih? Wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang Anda tahu tentang hari kiamat itu? Apa yang Anda ketahui tentang al-qari'ah itu? Allah hanya tanya. Kemudian Allah lanjutkan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Mas, Adik, apa artinya dia? Iya. Kata Allah, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Kok tiba-tiba hari kiamat manusia seperti laron? Mengapa laron keluar dari tempatnya? Dari sarangnya? Apa yang membuat laron keluar dari sarangnya? Ini perlu kita teliti. Al-farash di terjemahan kita diterjemahkan sebagai laron. Aneh. Tapi kalau kita membuka kamus itu diterjemahkan farash itu kupu-kupu. Sama-sama serangga. Cuman kita coba kita cari tahu apa yang membuat kupu-kupu itu berterbangan keluar dari tempatnya. Atau apa yang membuat laron itu tiba-tiba dia langsung keluar dari tempatnya? Suara. Yang mengagetkan mereka. Jangankan laron, burung juga sama. Saat burung berkumpul di pohon, yang banyak burung yang imigrasi itu, terdengar bunyi tembakan, mereka akan kucar-kacir. Ya, terbang langsung. Cuman Allah di sini katakan manusia ketika itu kal farashil mabsus. Berarti suara yang membuat kaget manusia, tapi manusia saking kagetnya dia mental ya. Seperti apa? Kal farashil mabsus. Coba kita bayangkan itu. Jangankan mendengar suara na'udzubillah, suara teriakan yang membuat kita kaget. Kita lagi diam di kamar saja, tiba-tiba ada yang ketok pintu aja. Itu aja kita bisa seperti itu. Nah, al-qari'ah itu suara yang seperti apa wallahu alam. Allah cuma pengen ngasih tahu doang. Tapi kondisi manusia saking kagetnya mental semuanya. Seperti apa? Allah katakan kal farashil mabthus. Kita walaupun berat kita hari ini 70 kilo, itu enggak berat, bro. Akhi. Jadi kalau berat antum 100 kilo itu belum berat. Buktinya apa? Nanti kita bisa seperti laron. Laron itu ringan apa berat? Tapi nanti hari kiamat baru bisa seperti laron. Tapi Allah ingin sampaikan itu supaya kita bisa ngebayangin kondisinya. Makanya Israfil terkadang berpikir dari mana orang-orang Hollywood itu, orang-orang barat itu membuat film-film fiksi atau apa yang ilmiah. Mereka membuat film 2012 sepertinya bercerita tentang saat kiamat terjadi. Padahal kalau kita baca Quran, cerita kiamat Allah gambarkan dengan berbagai-bagai itu. Jangan-jangan mereka ambil sisi-sisi yang bisa menguntungkan mereka, mengeruk keuntungan yang banyak. Jadi film-film yang bercerita kiamat itu banyak banget dan diminati. Dan banyak yang suka tuh. Film-film cerita kiamat, ya, itu banyak yang suka. Jutaan rupiah mereka untungnya. Padahal semuanya Allah sudah ceritakan di Quran. Makanya tadi menggunakan bahasa qari'ah kah, al-haqqah kah, al-ghasyiyah kah, atau apalah namanya.
Allah sebenarnya sudah gambarkan dalam kitab suci, tapi oleh orang-orang itu yang diambil hanya bagian-bagian tertentu, kemudian dia sampaikan ke kita. Ini loh kiamat serem. Tapi kita yang baca Quran kok nggak merasa? Makanya itulah pentingnya. Ayo kita buka lagi juz 30 itu. Jadi sebenarnya kita kalau faham juz 30 itu bisa mengalahin film-film Hollywood tadi. Tapi karena Hollywood materi doang, ya hanya ngumpulin uang doang, jadi dia untung. Kita mukmin bikin film begitu nggak bisa. Pas nonton film mereka kita terkesima, padahal Quran semuanya sudah ada. Ya. Kemudian yang kedua kata Allah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Sementara gunung yang besar itu akan jadi seperti apa? Apa kata Allah di situ? Seperti apa? Antum bayangin coba. Gunung jadi kayak bulu. Itu mungkin digambarkan oleh mereka saat ada tubuh manusia utuh kemudian tiba-tiba menghilang. Dari tangannya menghilang jadi seperti apa? Bintik-bintik itu. Itu gambaran mereka dalam film-film mereka. Allah katakan gunung yang besar itu jadi seperti bulu yang ditiup. Dari mana itu imajinasi mereka itu dari mana coba? Itu dari kitab suci mereka juga. Bukankah Taurat itu asalnya dari Allah juga? Bukankah Injil juga dari Allah juga? Tapi bagian iman, bagian ibadah mereka umpetin itu atau mereka ganti. Yang menguntungkan mereka ambil. Tapi sesungguhnya sudah ada di Quran. Contoh lain, antum lihat ini. Gelas. Coba antum bayangkan. Gelas itu kenapa modelnya banyak? Ada gelas berkaki, ada gelas yang ada kupingnya, ada gelas yang tidak ada kaki dan tidak ada kuping. Kalau kita membaca kisah-kisah di surga, Allah ceritakan detailnya gelas. Makanya saat Allah menggunakan ka'sun itu gelas yang ada kupingnya. Itu adanya di surga. Kalau Allah katakan akwab, itu gelas yang nggak ada kuping, nggak ada kakinya. Jadi ide-ide mereka, otak mereka itu bukan dari mereka sendiri, bukan karena mereka tuh hebat, tapi mereka nyolong dari kitab suci. Ini yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berpesan, al-hikmatu dhallatul mu'min. Setiap kalian menemukan ada ilmu, ada hikmah, kalian wahai orang mukmin berhak mengklaim itu milik kalian. Karena semuanya itu dari Allah sesungguhnya. Bukan dari mereka. Tapi lagi-lagi kita jarang membahas urusan yang seperti ini. Kita membahas hal-hal yang bikin kita berantem sesama mukmin. Ini masalahnya. Ayo dong, kita gali yang begini. Gunung yang besar, gunung yang kokoh bisa menjadi seperti bulu yang ditiup. Kan nggak kebayang dalam bayangan kita yang namanya gunung kalau hancur kan ya begitu aja batu-batuan. Ini bukan bebatuan yang sekepal ini, bukan bulu. Oke, mereka urus itu. Kita tidak pernah ngurusin itu. Mereka coba ambil itu, diadopsi. Tapi kita nggak pernah memahami sampai sedetail itu. Makanya fiksi ilmiah menurut mereka sesungguhnya sudah ada sejak dulu di kitab. Makanya Quran ini dia hanya menyempurnakan apa yang ada sebelumnya. Tetapi saat yang sebelumnya diumpetin, disembunyikan, maka Quran mau tidak mau Allah berikan seluruhnya ada di Quran. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah yang mewakili kalau cocok istilah ini digunakan, yang mewakili kitab Taurat atau yang sepadan dengan kitab Taurat itu as-sab'ut tiwal. Kata Rasulullah apa? 7 surat panjang itu mewakili Taurat atau yang sepadan dengan isi Taurat. Kemudian ada kategori yang kedua, al-mi'in atau un. Al-mi'un itu adalah surat-surat yang seratusan ayatnya. Untuk surat yang seperti ini itu mewakili atau sepadan dengan Injil. Al-mi'un. Kemudian ada surah yang kategorinya kata Rasulullah dalam hadis al-mathani. Al-mathani itu adalah ayat-ayatnya tipenya yang sering diulang-ulang. Surat yang begini itu mewakili atau sepadan dengan kitab Zabur. Kemudian kata Rasulullah, wa fuddiltu bil mufassal. Untuk aku diberi keistimewaan oleh Allah surat-surat mufassal.
Makanya kategori surat Quran itu ada 4. Yang pertama Sab'ut Tiwal, dia mewakili atau sepadan dengan Taurat. Kemudian Al-Mi'un, Al-Mi'in, sepadan atau mewakili Injil. Kemudian apa? Yang Zabur, Al-Mathani yang diulang-ulang, wa fuddiltu bil mufassal. Ciri khas Quran itu surat-surat yang pendek-pendek ayatnya. Pendeknya tapi apa? Luar biasa. Salah satunya yang kita barusan baca itu. Nah, al-mufassal yang pendek tadi para ulama membagi 3. Ada al-mufassal yang tiwal, ada yang awsat, ada yang qisar. Ada yang mufassal pendek tapi ayatnya panjang, satu suratnya banyak ayatnya, ada yang sedang, ada yang pendek. Dari mana mulai suratnya? Dari surat Qaf, surat ke-50 sampai An-Nas, surat ke-114. Surat ini semua ini al-mufassal ini itulah ciri khas umat ini. Yang diberikan untuk umat ini itu yang pendek-pendek tapi luar biasa. Sekali dijabarin luar biasa. Masya Allah. Kita coba renungkan. Jika umat ini diberikan oleh Allah 7 surat panjang. 7 surat panjang. Kayak Taurat itu. Mau gak kita hafalin? Nah, jawab. Kalau Allah berikan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Antum hafalin gak? Nah, yang pendek juz 30 aja belum hafal-hafal kita. Tapi kalau kita mau lihat jeniusnya mereka dulu itu, Yahudi itu, yang panjang-panjang aja mereka dalamin tuh surat. Kita sudah diberikan yang pendek, harusnya kita syukuri nikmat itu. Makanya temanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini nikmat sebenarnya, umat ini diberi nikmat oleh Allah. Apa nikmatnya? Surat-surat mufassal. Surah mufassal itu enggak usah yang panjang-panjang, tapi to the point, langsung tuh. Oke, kita balik ke surat Al-Qari'ah. Kata Allah, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kemudian terjadinya manusia seperti apa tadi? Larang yang bangan, kemudian gunung-gunung seperti bulu-bulu yang ditiup. Kalau semuanya itu terjadi, terus mau apa kita? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Saat kiamat terjadi. Apa kata Allah? Orang yang timbangan amalnya, amal solehnya berat, maka dipastikan hidupnya enak. Kata Allah apa? Siapa yang timbangan amal solehnya berat, dipastikan untuknya hidupnya enak. Berarti di mana? Surga dia. Coba sekarang antum, kita semuanya, renungkan diri ini. Jika besok kiamat, tapi kita malam ini masih membicarakan paslon 0102, kemudian membicarakan masing-masing dengan aibnya, kira-kira besok amal kita baik apa buruk? Hari ini amal kita banyak yang baik atau banyak yang buruk? Renungkan aja. Makanya make it simple. Allah sesimpel apa Allah harus kasih tahu? Allah katakan, hey, kiamat, kiamat, kiamat. Emangnya kenapa kiamat? Saat itu lu nggak bakalan bisa ngapa-ngapain. Masa kita seperti laron terbang ataupun kaget kemudian mental? Emangnya waktu mental kita nanya, bro, emang kemarin lu milih siapa? Kan nggak mungkin. Kemarin antum nyoblos 1 apa 2? Kan nggak mungkin gitu. Saat gunung hancur semuanya, manusianya begitu, kita nggak sempat nanya-nanya. Makanya Allah cuma bilang, yang harus kamu pastikan adalah bukan pilihanmu apa, pilihanmu nomor berapa, bukan. Tapi pastikan timbangan amal solihmu berat. Itu aja. Makanya hari ini kita berlomba-lombalah perberat timbangan amal solih itu. Caranya apa? Yang tadi di awal kita sampaikan. Apa itu? Doa melihat hilal. Amalan setiap bulan. Kemudian apa lagi? Doa saat menuju masjid. Amalan kapan? Amalan 5 kali sehari. Amal soleh. Kemudian Allah lanjutkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangan amalnya ringan kata Allah, maka nerakanya apa? Hawiyah. Allah tak katakan neraka jahanam. Allah cuma bilang amalnya ringan. Maka untuknya neraka hawiyah.
atau dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kalian apakah neraka hawiyah itu? Allah katakan narun hamiyah. Pendek. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Udah selesai kan? Jadi Allah enggak usah panjang-panjang ngasih tahu. Pendek-pendek aja juz 30 itu. Apa kata Allah? Kiamat, kiamat, kiamat. Apa yang sudah Anda ketahui, apa yang sudah Anda siapkan. Manusia nanti kayak begini, gunung-gunung seperti itu. Siapa yang amalnya sekian, tempatnya enak. Siapa yang amalnya sekian, tempatnya itu. Udah. Jika anak-anak hari ini faham surat Al-Qari'ah dan dia tidak dibenturkan dengan sesuatu yang terlalu bertele-tele, Masya Allah. Kita hari ini terlalu bertele-tele itu urusannya. Kenapa? Karena gaya kita belajar. Itu apa? Itu bukan pintu masuk yang dilakukan oleh Allah untuk sahabat. Emang apaan maksudnya? Lihat kata Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesudah tadi Nabi katakan wa fuddiltu bil mufassal. Untuk umat ini, untuk aku kata Rasulullah SAW, aku diberi keistimewaan surat-surat Al-Mufassal. Pendek, isinya apa? Singkat, padat. Itu tipenya. Dari mana mulainya? Qaf sampai An-Nas. Maka yang sesudah ini nanti penasaran, bacalah dari Qaf sampai An-Nas. Isinya apa? Aisyah mengatakan begini. Innama nazala awwala ma nazal suratun minal mufassal. Yang pertama kali turun waktu kami di kota Makkah, itu adalah surat-surat mufassal. Apa isinya? Apa tipe suratnya? Kata Aisyah, fihi dzikrul jannati wan nar. Surat-surat mufassal itu ciri-cirinya di dalamnya cerita surga dan neraka. Inilah yang pertama kali turun ketika masih di Makkah. Kata Aisyah, waktu itu aku masih jariyah, masih anak kecil. Aisyah ingat waktu di Makkah yang sering kali turun wahyu pada Nabi Muhammad di Makkah itu bukan halal haram. Hari ini kita sering membicarakan halal haram. Oke, halal selesailah urusannya. Tapi haram. Itu haram, ini haram, itu haram, ini haram. Ini boleh, ini enggak boleh. Akhirnya membuat apa? Berantem. Kalau kita melihat Rasul SAW, pendidikan Allah kepada Rasul dan para sahabat di awal-awal Islam itu bukan membahas halal haram duluan, tetapi apa? Surga neraka duluan. Kira-kira kenapa? Makanya yang alumni pendidikan, coba pikirkan, mengapa Allah mendahulukan ayat-ayat cerita surga neraka sebelum ayat halal dan haram? Kenapa kira-kira? Ada yang mau bantu jawab? Mengapa Allah mendahulukan ayat-ayat cerita surga neraka sebelum ayat halal dan haram? Siapa yang mau coba menjawab? Coba aja. Salah nggak apa-apa. Kira-kira. Gunakan ininya, akal sehatnya. Bismillah. Para ayah, mana para ayah? Mengapa metode Allah mendahulukan ayat cerita surga neraka sebelum cerita halal haram? Nah, silakan. Menguatkan akidah. Bagus. Barakallahu fiik. Yang lain, bismillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, bismillah. Ayo, bismillah. Masya Allah. Kalau sudah tahu percaya surga neraka, pasti tidak jauh itu. Dia tahu, gini ya. Orang melakukan kebaikan itu pasti baik ujungnya. Orang ini baik, sholat, senyum, itu pasti tempatnya kemana orang baik? Orang baik tempatnya di mana? Kalau orang jahat, sekarang saya mencela saudara saya menghina teman saya, itu baik atau buruk? Kalau cuma ilmunya sebelum halal haram hanya surga dan neraka, orang yang menghina orang lain itu surga atau neraka? Surga atau neraka? Udah, mudah. Orang sholat dengan orang yang ninggalin sholat. Yang sholat di mana? Kalau baru tahu ilmu halal haram boleh tidaknya belum? Di mana? Kan simple. Makanya itulah pendidikan. Tapi dalam hadis ini Aisyah menyatakan. Aisyah lanjutkan hadisnya. Islam. Saat orang-orang sudah mengetahui banyak tentang Islam, barulah Allah turunkan
Ayat bercerita halal dan haram. Kenapa? Jika Rasulullah mendahulukan mengatakan Allah haramkan arak untuk kalian, padahal bangsa Arab ketika itu lagi demen-demennya minum arak. Apa kata Aisyah dalam hadis itu? Pasti orang-orang itu menjawab, selamanya saya tetap akan minum arak. Coba ada anak sedang dengar musik. Ada anak sekarang dengar musik. Antum datang, haram akhi, syaitan. Apa reaksinya kira-kira? Apa reaksinya? Apa reaksinya, Mas? Dia lagi senang musik, tiba-tiba datang, haram, syaitan. Enggak kaget itu anak. Aisyah sendiri yang bilang, jika Rasulullah mengatakan Allah mengharamkan arak untuk kalian, padahal bangsa Arab ketika itu doyan arak semuanya, mereka pasti menjawab, selamanya saya akan tetap minum arak. Kemudian Aisyah melanjutkan, sekiranya ayat yang turun Allah mengharamkan zina, tentu bangsa Arab akan mengatakan, selamanya kami akan terus berzina. Ini masalahnya. Makanya yang dikenalkan dulu itu adalah ikut hadis Nabi tadi, surga neraka. Baik surga, jahat neraka. Udah gitu aja dulu. Tapi gimana? Sekarang yang bikin berantem itu apa? Halal haram itu. Boleh enggak? Ini enggak masalah, ini boleh. Yang satu pakai ulama, yang satu juga pakai ulama. Tapi dia enggak tahu halal haram. Kalau dia tahu halal haram, coba kita lihat surat Abasa wa Tawalla. Coba kita lihat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna. Coba kata Allah. Ya, adik baca lagi, Dek. Siapa yang sudah ketemu? Tafadhal, silakan. Silakan. Baca terjemahnya, Mas. Baca. Terus. Terus. Nah, Allah yang bilang, kalla innaha tadhkirah. Jangan kayak gitu lagi wahai Muhammad. Enggak boleh terulang lagi wahai Muhammad. Ini peringatan. Itu bahasa Allah. Ke siapa Nabi Muhammad? Emangnya kenapa sih Nabi? Allah saat mengatakan kalla di ayat 11 itu, innaha tadhkirah. Ini peringatan. Emangnya kenapa? Coba tanya, kenapa Allah katakan kalla innaha tadhkirah? Ternyata Rasulullah melakukan sesuatu di awal. Apa perlakuan Rasulullah SAW? Abasa wa tawalla. Nabi bermuka masam. Nabi itu cuma bermuka masam doang. Kemudian tawalla, dia berpaling. Kapan? Anja'ahul a'ma. Ada orang buta. Orang buta itu tidak melihat. Nabi bermuka masam. Sudah azan? Nabi bermuka masam dan Nabi memalingkan mukanya saat ada orang buta datang. Itu doang kesalahan Nabi. Tapi mengapa kata Allah di ayat 11, kalla, enggak boleh kamu begitu. Ini peringatan, innaha tadhkirah. Kan cuma muka masam doang ya Allah. Kan cuma balik badan doang ya Allah. Bukan begitu Allah mau ngajarin Nabi. Apa kata Allah lanjutannya? Anja'ahul a'ma wa ma yudrik la'allahu yazakka. Bahasa mudahnya, ente tahu apa wahai Muhammad? Emang ente tahu dia datang mau ngapain? Jangan-jangan dia datang minta nasihat.
Ini kasus ini kapan terjadinya? Saat Rasulullah sedang bersama elit Quraisy. Nabi itu manusia seperti kita. Seperti bersama elit Quraisy, Nabi menginginkan mereka ini didakwahi masuk Islam. Tapi sedang bersama pejabat, tiba-tiba ada teman kita datang. Kalau bahasanya gembel gitu ya. Gimana rasa hati ini? Ini bukan gembel, sahabat Nabi tapi buta matanya. Nabi itu manusia. Makanya Rasulullah itu bukan manusia yang tidak bersalah. Tapi Nabi Muhammad itu maksum. Apa artinya? Dipelihara oleh Allah saat beliau melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan oleh Allah saat Nabi salah, Allah tegur langsung. Itulah Rasulullah disebut maksum, dipelihara. Jadi tak berlarut-larut dalam dosa, tapi langsung waktu itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru gitu doang, bermuka masam dan memalingkan wajah, Allah tegurnya begitu. Kita bukan cuma muka masam, menghina fulan. Nah, lu nol ini ya, kamu nol ini ya. Nah, kuburnya pindahin. La haula wala quwwata. Kita lanjut sesudah salat Isya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kembali yang tadi sebelum Baik. Jadi sampai di surah Abasa. Kita buka surat Abasa, surah ke-80. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sesudah maghrib tadi kita membicarakan beberapa amal saleh. Kemudian kita membaca Al-Qari'ah, kita diinginkan oleh Allah perhatikan. Nanti saat kiamat terjadi, kira-kira timbangan amal soleh kita berat apa enggak? Ya, kalau kita rasa-rasanya masih ringan, maka ayo kita percepat ataupun kita perbanyak berlomba-lomba untuk beramal soleh. Jangan 8 bulan kita habis waktunya untuk membicarakan tentang pilihan kita. Itu poinnya sebenarnya. Ya, mumpung masih ada 3 bulan lagi, ayo kita introspeksi diri, kita muhasabah supaya tidak banyak waktu kita terbuang. Karena tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Masya Allah, Allah punya cara pastinya. Tadi yang dibaca oleh imam, pas salat Isya, di kedua rakaatnya beliau membaca ayat tentang neraka. Dan itu sebenarnya lanjutan dari hadis Aisyah tadi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya gaya sendiri. Ya, punya caranya, punya cara sendiri. Jadi yang ini itu surat Al-Qamar, akhir surat Al-Qamar dan akhir surat Al-Waqiah. Kalau kita lanjutkan hadis Aisyah yang tadi, yang kata Aisyah radhiyallahu anha apa? Di awal pertama kali ayat itu turun, wahyu itu turun di kota Mekah, yang diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Mufassal. Isinya adalah cerita surga dan neraka. Kemudian Aisyah baca ayat yang lanjutnya dibaca imam. Balis sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Kita lanjut ke surat Abasa. Di antara amal saleh adalah supaya kita tidak melakukan apa yang pernah Rasulullah lakukan kemudian ditegur oleh Allah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Bermuka masam. Abas, makanya abus itu mukanya enggak enak dilihat. Orang yang bermukanya masam itu abus. Makanya di dalam surat Al-Insan kalau tidak salah abusan qamtariran. Surat apa itu? Al-Insan. Ya, surat ke-76. Oke. Bermuka masam dan memalingkan wajah saat ada orang yang ingin ketemu dengan kita atau membuang muka, itu sesuatu yang tidak benar menurut Allah. Makanya Allah harus menegur langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi niatnya baik. Niat Nabi adalah untuk mengajak elit Quraisy, orang-orang penting di tengah-tengah kaum Quraisy itu pengen diajak masuk Islam. Ini baik sebenarnya. Tapi jangan kita lupakan sisi yang lain.
Ya makanya kita harus adil di sini. Jika masing-masing menggunakan dalil, Quran juga sama. Nabi ada dalilnya. Nabi beralasan untuk mendakwahi orang-orang Arab tadi itu, petinggi Quraisy. Tapi juga orang-orang yang kecil ataupun rakyat itu jangan pernah dilupakan. Kalau kita sibukkan diri untuk mengeruk keuntungan dari proyek, dari bisnis-bisnis yang besar, tapi kita lupakan yang kecil-kecil, itu bahaya. Bahayanya apa? Salah satunya kasus ini. Coba kita perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad berbuka masam dan Nabi Muhammad memalingkan wajahnya. Ketika seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Dia kepingin Nabi Muhammad berikan nasihat untuknya karena ada sesuatu. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ataukah dia mungkin ingin mendapatkan pelajaran, kemudian pelajaran itu bermanfaat bagi dia. Dia ingin memohon nasihat darimu, kemudian nasihat itu bermanfaat, kemudian dia pulang. Kan kita tidak tahu wahai Muhammad. Nah, kenapa Anda harus bermuka masam padanya? Kenapa engkau memalingkan wajahmu wahai Muhammad? Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Atau adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu pembesar-pembesar Quraisy itu, fa anta lahu tasadda, maka engkau memberi perhatian padanya. Lihat, memberi perhatian pada yang kira-kira menurut kita, bukan menurut Allah. Makanya ini yang perlu diluruskan. Ada kacamata Allah, ada kacamata kita. Yang harusnya kita sebagai hamba Allah ikut apa kata Allah. Melihat dari sudut pandang Quran. Makanya Allah tegaskan, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang-orang yang serba cukup, merasa sudah cukup itu wahai Nabi, maka engkau kenapa berikan perhatian padanya? Kenapa itu? Kan kau punya orang mukmin, walaupun dia buta matanya. Mungkin dia rakyat kecil, tapi kan manusia. Kita kedatangan anggota dewan, kita punya orang teman kita di masjid ini. Na'udzubillah, semoga tak terjadi. Ada tamu besar, padahal kita juga tamu, tapi tamu kecil. Yang dialu-alukan, yang diulu-ulukan adalah yang besar. Padahal yang kecil ini dari tadi udah nunggu. Yang ini telat malah dimuliakan. Nah, ini yang kita harusnya ambil pelajaran di situ. Kemudian kata Allah, wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celah bagimu atasmu kalau dia tidak menyucikan dirinya dengan beriman. Jadi kalau mereka tak beriman pun kan enggak ada masalah wahai Muhammad. Nabi kan pengen mereka beriman, tapi Allah tegaskan, kalaupun mereka enggak beriman kan enggak ada masalah buat kamu. Ini loh temanmu yang beriman ini. Makanya kita harusnya tadi faham betul mana yang harus kita nomor satukan, mana yang harus kita nomor dua kan. Yang nomor satu lah. Yang nomor dua kita nomor dua kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Kemudian adapun orang yang datang padamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran sedang dia takut pada Allah, engkau malah mengabaikannya wahai Muhammad. Kemudian barulah kata Allah, kalla innaha tazkirah. Jangan begitu lagi. Tidak boleh terjadi lagi wahai Muhammad. Innaha tazkirah. Ini peringatan. Faman syaa dzakarah. Siapa yang menghendaki, tentulah dia akan perhatikan peringatan ini. Sesimpel itu bahasa abasa wa tawalla. Kemudian Allah lanjutkan ayat-ayatnya sampai dengan Allah katakan fal yanzuril insanu ila ta'ami, perhatikan makananmu, kemudian hujan yang turun dan seterusnya. Fa idza ja'atis sakhah, Allah sedang cerita-cerita, tiba-tiba kata Allah kiamat pun terjadi. Tiba-tiba kiamat terjadi. Kita udah jahatin fulan, kita ngomongin fulan, kita bermuka masam pada fulan, kita mentingkan yang ini, kita urusin yang ini, yang itu kita pernah lupa. Tiba-tiba udah kiamat aja. Kalau udah terjadi kiamat, ingat yang tadi itu. Siapanya, buku catatannya, timbangannya, amal solihnya, berat. Sifatnya, insya Allah dipastikan enak. Udah gitu doang. Sama dengan ayah.
anaknya pengen menikah, ya. Sekarang zaman anak-anak pada pengen menikah di usia muda, anak itu minta, "Papa, aku pengen nikah." Padahal dia masih di kelas SMA. Kata ayahnya, "Kau selesai sekolah, Papa mau kamu kuliah, kemudian kau boleh menikah." Omongan ayahnya singkat. Kau selesaikan kelasmu, sekolahmu dulu, kemudian Papa mau kamu kuliah, sesudah itu Papa izinkan kamu menikah. 3 kata, SMA-nya selesai, kemudian selesai kuliah, baru boleh menikah. 3 ini, itu apa? Itu ya pesan ayahnya. Adapun dalam 3 ini, ternyata terjadinya itu hanya 10 tahun perjalanannya, nggak ada masalah. Tapi poin pentingnya adalah ini. Selesai kuliah, baru boleh menikah. Sama tadi, poin pentingnya adalah apa? Poin pentingnya adalah kau manusia. Ingatkan kiamat, kiamat, kiamat. Manusia begini, gunung begini, nanti ujungnya itu jadinya. Anda berat amal solihnya, tempatmu enak, amalmu ringan, tempatmu hawiyah. Jadi kita jangan dikecohkan dengan sesuatu yang hanya bunga-bunganya saja. Kita punya sesuatu yang apa? Garis besarnya. Itu yang harusnya kita pikirkan. Dan ini semua di juz 30 itu rata-rata begini model ayatnya. Sekiranya anak-anak itu faham juz 30 beserta artinya dan beserta dipahamkan oleh ayahnya, Masya Allah anak-anak hari ini. Dia tidak perlu membincangkan urusan-urusan yang bertele-tele. Halal dan haram itu para ulama berselisih. Ada yang mengatakan ini haram, ini halal. Enggak masalah ulama berselisih. Itu bisa dipelajari. Tapi poin pentingnya, garis besarnya ini yang harus diselesaikan. Makanya kita sedih saat ketika melihat ada orang celananya panjang menutup mata kaki, kemudian ada yang tidak menutup mata kaki, saat yang menutupi mata kaki disebut isbal, yang satu tidak disebut isbal. Kemudian apa? Membuat berantem. Ma asfal minal ka'baini fa finnar, semua yang di bawah mata kaki tempatnya neraka. Benar hadisnya. Benar. Enggak ada salah pada hadis itu. Tapi kita gunakanlah metode yang Allah ajarkan pada Rasul. Karena perselisihan ulama dari dulu sampai hari ini nggak pernah selesai. Untuk Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah, Anda tidak mengapa karena Anda memakainya tidak dengan kesombongan. Ini kita berantem hanya gara-gara itu. Hatta jenggot pun membuat kita berantem hari ini. Ingat, mencela saudaramu itu perbuatan yang Allah tidak suka. Itu mengakibatkan neraka. Tapi senyum di wajah saudaramu, senyuman itu sedekah di mata Allah. Sedekah itu membuat kamu apa? Masuk surga. Bukan masalah halal haramnya dulu. Ikhwati fiddin. Makanya ini yang perlu mungkin kita luruskan bersama. Ayo sama-sama kita bangun. Kita baca tadi juz 30. Oke, sebelum kita lanjut kita lihat ataupun kita baca apa yang dibaca imam tadi salat Isya di rakaat 1. Akhir surat Al-Qamar. Akhir surat Al-Qamar. Al-Qamar surat ke-50 berapa? 57. Baik. Allah berfirman. Dari ayat berapa tadi bacanya? Ayat 48. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya, dikatakan pada mereka, rasakanlah neraka itu. Itu yang dibaca imam. Memang imam membacanya suaranya Masya Allah lembut, merdu. Tapi isinya itu loh. Kayak orang Jawa. Ya, orang Jawa kakinya diinjak. Dia ngomong apa? Ngomong apa? Kalau kakinya keinjak. Punten, maaf Pak. Kaki saya. Oh maaf. Bahasanya lembut. Tapi apa? Dia pengen ngasih tahu kalau kakinya apa? Diinjak. Ada orang yang pembunuh berdarah dingin, dia tusuknya pelan-pelan. Tapi apa? Mematikan. Tadi yang dibaca imamnya Masya Allah lembut. Kalau kita paham artinya, Allah sedang marah. Pada siapa Allah marah? Kita lihat ayat sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur, yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim, dzuqu massa saqar." Orang-orang yang berdosa berada di dalam kesesatan di dunia dan akan berada di dalam neraka di akhirat. Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan pada mereka, dzuqu massa saqar, rasain. Rasakan itu.
Coba kita bayangkan, na'udzubillah, jika itu mungkin di antara anak kita yang tidak sholat, di antara istri kita yang sukanya mengumpat, di antaranya adalah suami kita yang suka membicarakan kesalahan orang lain. Allah katakan mereka ditarik, diseret ke neraka. Kata Allah, rasakan itu. Ayat-ayat begini sampaikan. Kemudian lanjut. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami ciptakan segala sesuatu ada kadarnya, ada ukurannya, kata Allah. Kau beramal soleh sekian, kau dapat sekian. Kau melakukan amal salah sekian, kau akan dapat azab sekian. Wa ma amruna illa wahidatin kalamhim bil basar, illa wahidatun kalamhim bil basar. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Jadi Allah itu kalau ngomong perintah itu enggak usah panjang-panjang. Seperti kun, satu saja. Kun, fayakun. Jadi dia. Kata-kata Allah, seret, udah seret. Pahami kata seret, enggak usah panjang-panjang. Seretlah dia, bukanya duluan, enggak usah pakai begitu. Seret. Ya Allah, kaki dulu apa tangan dulu? Enggak ada begitu. Allah katakan, zuku, rasakan, udah. Ini bahasa Allah. Allah tuh enggak pakai bertele-tele. Makanya untuk perintahnya pun tak bertele-tele. Untuk pesan singkatnya pun tak bertele-tele. Apa pesan singkatnya? Siapa yang waktu itu amal solehnya banyak, surga. Siapa yang waktu itu amalnya ringan, neraka. Udah. Kenapa kita perpanjang masalah? Ini gaya Quran. Inilah yang kata Rasul apa tadi? Surah Mufassal. Al-Mufassal itu yang begini model ayatnya. Singkat, padat, langsung to the point. Kemudian Allah lanjutkan, wa laqad ahlakna asya'akum fahal mim muddakir. Sungguh telah kami binasakan orang-orang yang serupa dengan kamu kekafirannya, maka adakah orang-orang yang mau ambil pelajaran? Makanya orang yang seperti Firaun perlakuannya begitu nanti endingnya. Orang yang seperti Musa perlakuannya akan begitu endingnya. Orang yang seperti Ibrahim ujungnya begini. Orang yang seperti Namrud ujungnya begitu. Kan simple, enggak usah kita cari-cari lagi, ngapain? Kan semuanya berulang. Sejarah kan berulang. Kita cari untuk apa? Wah, kayaknya ini cocok nih. Kita lihat lagi. Ini cocok nih dengan dia. Ini orangnya nih, tipenya begini. Untuk apa? Habis waktu kita nyari-nyari begituan. Mending sibukkan diri ini. Untuk apa? Timbangan amal soleh kita itu. Pastikan besok berat. Kalau banyak mengumpat, banyak mencela, banyak membongkar aib orang, itu semakin ringan itu nanti. Hilang dia. Bukankah Rasulullah katakan, atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, man la dinar wa la dirhamalah. Orang yang enggak punya dinar, enggak punya dirham, enggak punya fulus. Bukan, kata Nabi, bukan. Bukan itu orangnya. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang bawa pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, pahala jihad, tapi dia pernah menghina fulan. Dia mencaci fulan, dia memfitnah orang itu, dia mengatakan orang ini melakukan ini dan itu. Itu orang yang bangkrut. Masakan 8 bulan kita habis waktu kita untuk begituan? Ayo bismillah. Mulai hafalkan doa-doa. Itu kan amal soleh semua. Kemudian lanjut kata Allah. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku catatan. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Masya Allah. Jadi pesannya singkat. Tapi karena kita yang membuat bertele-tele semakin panjang, membahas ulama ini, ulama itu, kita lupakan Quran. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, musuh sesungguhnya Rasulullah itu adalah orang yang sering disibukkan dengan qala fulan, tapi dia lupa apa kata Quran. Kita mungkin banyak yang mengatakan fulan mengatakan demikian, fulan mengatakan demikian, tapi kita sering lupa Allah katakan demikian. Itu tafsir Ibnu Taimiyah saat menjabarkan inna syani'aka huwal abtar di dalam Majmu' Fatawanya. Musuh Nabi sesungguhnya itu, lihat, musuh Nabi sesungguhnya itu yang sibuk dengan kata fulan, lupa Quran. Itu musuh Nabi. Kok bisa musuh Nabi? Bukankah Nabi Muhammad itu hanya mengatakan qala Allah? Nabi Muhammad kalau ngomong, itu pasti yang dikatakan apa? Quran ngomong begini, Quran ngomong begini. Iya kan? Ini ada umat Nabi Muhammad, ngakunya umat Muhammad, cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kok ngomongnya kata syekh, kata fulan. Kenapa? Harusnya ikut Nabi, ikutlah kata
Ikutlah Nabi Muhammad. Apa? Kata Qur'annya begini. Kemudian yang rakaat kedua, imam membaca akhir surat Al-Waqi'ah. Itu juga sama, cerita tentang apa? Tentang syurga. Kita akhir Waqi'ah. Mulai ayat 89 Al-Waqi'ah. Wa ruhun raihanun wa jannatu na'im. Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Siapa mereka? Ayat sebelumnya, mereka adalah orang-orang al-muqarrabin yang dekat dengan Allah. Jadi masuk ke dalam benak kita, ya Allah, aku pengen menjadi orang yang dekat denganmu. Ya Allah, aku enggak mau menjadi orang-orang pelaku dosa. Makanya di akhir Al-Qamar tadi apa? Orang-orang yang berdosa, begitu endingnya. Kalau di akhir Al-Waqi'ah yang ingin disampaikan oleh imam dari bacaan Al-Waqi'ah itu apalah? Orang-orang yang muqarrabin, yang sering taqarrub ila Allah, yang sering mendekatkan dirinya pada Allah. Apa? Ayat 90. Adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat. Nanti malaikat akan terima salam. Kan simpel itu. Jadilah golongan kanan. Jadilah orang-orang yang sering mendekatkan dirinya pada Tuhan. Jadilah itu. Hindari yang tadi yang di akhir Al-Qamar. Kemudian Allah lanjutkan. Ayat 92-nya. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sungguh inilah keyakinan yang benar. Ujung ayatnya, fasabbih. Maka bertasbihlah, sebut namamu, nama Tuhanmu yang maha besar, yang maha agung. Solusinya satu kata, banyakin tasbih. Jika kita banyak tasbih, tidak mungkin kita menghina fulan bin fulan. Coba ada teman yang sekarang ribet banget, yang sewot banget. Setiap grup dia mau posting apa, sesuatu yang membicarakan lawan apa pilihannya. Antum kalau ada di grup itu, antum jawab aja Subhanallah. Dia posting berikutnya, antum jawab lagi Subhanallah. Masuk yang ketiga, antum jawab lagi Subhanallah. Insya Allah dia mungkin mulai sadar itu. Kok setiap gue posting subhanallah melulu? Dia nggak mungkin ngomong, lo kok subhanallah terus? Nggak mungkin dia ngomong begitu. Allah yang berikan solusi loh ini. Jadi simple. Tapi kenapa kita nggak mau paham? Bukan nggak mau paham, godaannya berat. Siapa yang menggoda? Sesuatu yang kita lihat setiap hari itulah jadi godaan kita. Karena kita sering nonton, kita baca sesuatu yang bukan di luar Quran, kita mendapatkan informasi yang bukan Quran, akhirnya apa? Itu yang terekam. Jika kita yang informasi yang kita dapat itu semua maksikan, insya Allah kita nggak akan disibukkan dengan yang begituan. Lihat Nabi Muhammad, informasi yang masuk, makanya kata sahabat apa? Quran itu isinya semua informasi. Informasi zaman dulu, informasi zaman now, dan informasi zaman akan datang. Kan informasi semua. Tapi yang kita dapat setiap hari bukan informasi Quran. Makanya kita pengennya ngomentarin yang kita dapat terus. Jika Quran terus yang masuk ke dalam benak kita, dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan terganggu dengan yang begitu-begitu. Yang nggak penting tadi. Makanya Rasulullah SAW katakan apa? Bukti, tanda, benar, baiknya Islam seseorang itu, dia tinggalkan yang tidak ada manfaat bagi dia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Oke, kita pergi lagi ke juz 30. Ya. Kita buka surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyura a'malahum wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarahu. Udah. Allah cuma bilang apa? Allah cuma ingatkan kiamat.
Kenapa? Mengapa Allah harus ingatkan kiamat? Supaya kita siap. Itu saja. Anak mau ujian, kita bilang, nah, ntar lagi ujian loh. Seminggu lagi kamu ujian, besok kamu ujian, sebentar lagi ujian. Kenapa diingatkan? Supaya siap. Itu aja intinya. Intinya kan kiamat supaya siap. Tapi sudah diingat-ingatin terus, kok nggak siap-siap? Jika kita siap, kapanpun kita udah siap udah untuk mati. Kita sholat tadi Isya, harusnya kita udah siap. Kalaupun Allah ambil cabut nyawaku saat ini, aku sudah siap. Karena Allah berkali-kali mengulang cerita kiamat. Cerita surga neraka. Persiapan untuk itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa kata Allah? Apabila bumi digoncangkan. Kebayang coba, jika kita sholat Isya tadi, kemudian tiba-tiba digoncangkan ini. Tangerang Selatan ini, Tangsel ini, gimana? Mau bertahan di masjid, siap mati, yakin surga, atau belum siap? Kira-kira. Siap nggak? Siap. Kalau orang yang merasa pahalanya udah banyak, insya Allah siap. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ini dahsyat goncangannya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi akan keluarkan semua isinya. Kebayang tidak? Saat bumi mengeluarkan semua isi-isinya, itu kuburan itu semua isinya dikeluarin. Apa isinya? Mayat. Mungkin kita salah satunya nanti. Mungkin orang tua kita waktu itu. Kemudian kata Allah, ada orang yang wa qala al-insanu ma laha. Ada apa ini? What's going on? Kok ada orang yang bengong begitu? Mungkin dulu di dunia dia belum sempat baca Quran. Makanya yang dapat menyaksikan hari kiamat itu siapa? Orang-orang bejat doang. Wa qala al-insanu ma laha. Ada manusia mengatakan, apaan ini? Ada apaan? Bingung dia. Tell me dia. Kenapa tell me? Belum sempat baca Quran dulu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa kata Allah? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Siapa mau baca terjemahnya? Apa kata Allah? Mas. Apa kata Allah? Silakan. Pada hari itu bumi akan sampaikan beritanya. Emang bumi ngomong apa? Apa yang akan disampaikan bumi? Makanya Imam Nawawi katakan apa? Perbanyaklah tempat sujud kalian di bumi. Niscaya semuanya akan bersaksi kalian pernah bersujud di atasnya. Kemudian Imam Nawawi baca ayat ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Antum sujud tadi, itu tanah yang ada di bawah jidat antum itu. Tanah yang nempel dengan jidat kita itu, dia akan bersaksi di depan Allah. Ya Allah, dulu fulan pernah sujud di atas saya. Itulah arti pada hari kiamat bumi akan bercerita semua tentang kabarnya. Siapa yang pernah bermaksiat di dunia, bumi akan bicara waktu itu. Bumi sabar dari dulu, belum Allah izinkan untuk bicara. Ada waktunya dia bicara. Manusia belum diizinkan bicara, sudah mau bicara aja. Bianna rabbaka awhala. Sekiranya bumi hari ini enggak sabar, bicara dia ke kita, oh kabur semua kita. Kita lagi maksiat di atasnya, bumi pun ngomong, woi, gimana? Lari kita. Tapi karena bumi itu dia apa? Tunduk taat perintah Allah. Ada waktu dia diberikan waktu oleh Allah bicara. Kapan? Nanti saat terjadinya kiamat. Hai manusia, hai yang membaca Quran, sabarlah sedikit. Bukankah Allah suruh kita bertasbih? Bukankah Allah melarang kita untuk membicarakan aib-aib fulan bin fulan? Sabar, sabar. Sabar sebentar. Makanya perbanyak, ingat ayat ini. Yauma'idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan bercerita. Dia akan bercerita, menceritakan semua yang pernah terjadi di atasnya itu.
Makanya kalau kita bisa di setiap masjid mampir, kemudian sholat di situ, sholatlah. Makanya Rasulullah SAW katakan, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka sholatlah 2 rakaat sebelum dia duduk. Falyarka' rak'ataini qabla ay yajlisa. Mengapa? Karena masjid rumah Allah. Bukan rumah kita ini masjid. Kalau rumah kita terserah, rumah kita saja diketok dulu pintunya, berikan salam baru masuk. Rumah Allah kemudian ada hamba Allah masuk masjid langsung duduk, tidak demikian. Nabi ajarkan lain. Apa kata Nabi? Apabila salah seorang kalian masuk dalam masjid, maka salatlah 2 rakaat sebelum dia duduk. Siapa yang melakukan salat itu? Kemudian karena mengikuti Rasulullah SAW, apa tadi keuntungannya? Dicintai Allah, diampunkan dosa. Masya Allah. Dapat lagi sunnah yang baru. Itulah salat yang disebut tahiyatul masjid. Makanya para ayah, anak-anak yang ke masjid, ajaklah dulu. Salat dulu nak ya sebelum 2 rakaat. Orang kita Masya Allah. Karena dia malas salat, akhirnya dia diri sampai komat. Gak apa-apa. Karena dia paham hadis itu. Tapi dia berat mau salat. Akhirnya dibela-belain apa? Berdiri gak duduk-duduk. Ada gak yang begitu? Masuk masjid, sholat 2 rakaat, baru duduk. Kita ngakalin. Kalau nggak mau sholat, berdiri aja. Nggak masalah lah. Ya, yang penting amal soleh banyakkan. Sambil berdiri dia bertasbih. Masya Allah amal soleh itu. Oke. Allah katakan, yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Saat manusia semua dihamburkan itu, dikeluarkan oleh bumi, isi perut bumi itu semua dihamburkan. Makanya benar tadi, saat mental semuanya itu seperti laran yang kata Allah di dalam surat Al-Qari'ah tadi. Seperti laran. Kemudian kata Allah, semuanya akan diperlihatkan amalan-amalannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun, seberat atom, seberat biji sawi, amal baik pernah Anda lakukan, pernah kita lakukan, kata Allah, dia akan lihat itu. Dan juga sebaliknya, amal buruk walaupun sekecil dzarrah, sekecil biji sawi, sekecil atom, seberat atom. Di sini seberat, Allah gunakan kata mithqal, bukan sekecil. Seberat atom jika ada timbangannya sekian, berarti sekian itulah Allah akan tunjukkan jika itu memang perbuatan yang tidak baik. Sekali lagi Israfil harus ulang, sampaikan ayat ini pada anak-anak, pada cucu-cucu, pada anak-anak yang hari ini dia belum mengerti apa itu juz 30. Sertakanlah dalam hafalan-hafalan anak-anak hari ini, menghafal juz 30, sampaikan ada cerita-cerita yang tadi, yang mereka mungkin belum paham. Tugas ayah itu, tugas juga ibu. Kalau ayahnya nggak paham, anaknya nggak paham, kemudian siapa yang akan memahamkan? Bukankah Israfil pengalaman hidup 30-an tahun, jarang-jarang masjid-masjid itu menerangkan isi juz amma. Yang sering kita bahas masalah sholat, masalah puasa, masalah haid, masalah apa lagi? Musik, masalah... Bacalah juz 30 itu. Bismillah. Jadi PR kita 2019 ini banyak. Ya, sebelum April itu banyak, sebelum Oktober pelantikan juga banyak. Hafalkan doa-doa Rasulullah SAW. Kemudian juz 30, jika tidak dihafal, bacalah terjemahannya. Seperti barusan. Jadi kan simple. Kiamat terjadi. Allah katakan, kau sekecil apapun, seberat apapun, kau akan lihat itu besok. Makanya Al-Qari'ah tadi, sesudahnya Allah sebutkan ada satu hal yang sering membuat kita lalai. Sesudah Al-Qari'ah Allah berikan surat apa? At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Coba perhatikan itu. Sesudah Al-Qari'ah Allah berikan surat apa? Alhaakumut takatsur. Apa yang membuat kita sering lalai dengan kiamat itu? Terhadap kiamat. Ternyata ngumpulin harta, memperbanyak anak, memperbanyak harta. At-takatsur, Allah katakan dari kata katsir. Alhaakumut takatsur, membuat kamu sibuk, sering lalai. Kenapa? Sering membangga-banggakan harta. Yang punya paspor
3 ngomong paspor. Lu lihat paspor lu di sini, lihat. Wah, baru 2 lembar. Lihat punya gua, udah penuh semuanya. Masa yang begitu dibangga-banggakan? Maka terjadi antara Bani Saham dan Bani Abdi Manaf membangga-banggakan keluarganya. Keluargaku sekian, hartaku sekian. Makanya itu yang membuat kita lalai. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Allah ceritakan kuburan, kenapa? Ya tadi, manusia dibangkitkan dari kuburnya. Manusia mental dari tempat dia di dalam tanah itu. Jadi semua surat-surat juz 30 membuat kita supaya apa? Ayo, surga atau neraka itu amal baik, solih ataupun tidak, itu pilihan Anda. Wahai anak-anak, wahai adik-adikku yang masih kecil, juz 30 jangan cuma dihafal doang, tapi mulailah perhatikan apa isinya. Juz 30 masih banyak tentunya. Israfil sebelum menutup, kita buka surat Al-Mu'minun. Kita buka surah Al-Mu'minun. Halaman terakhir mulai dari ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ataupun lembar terakhir, lembar terakhir. Ayat 97. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kata Allah, tolaklah, balaslah perbuatan yang buruk dengan sesuatu yang lebih baik. Balaslah perbuatan yang buruk dengan sesuatu yang lebih baik. Jika saya membalas keburukan dengan kebaikan, itu amal soleh bukan? Amal soleh bukan? Jika saya membalas keburukan dengan keburukan yang lebih dari keburukan yang pertama, itu amal soleh bukan? Oke, pahamin amal soleh itu. Tapi Ustaz, dia kan jahatin kita Ustaz. Allah cuma bilang keburukan, kezaliman, apa di sini? Perkara yang buruk balas dengan yang lebih baik. Itu maunya Allah. Tapi kita terganggu oleh siapa? Oleh omongan-omongan di samping kanan kiri kita ini. Dia memang jahat. Memang nggak beres tuh orang. Iya. Kompor tuh banyak. Padahal perintah Allah, keburukan itu dibalas dengan yang lebih baik. Contohnya siapa? Rasulullah lah contohnya sallallahu alaihi wasallam. Disakitin, dilempari batu, berdarah, tetap aja Nabi slow. Nabi malah mendoakan, Nabi malah berbuat baik pada dia. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Dijahatin dari sejak kecil sampai gede dijahatin. Di rumahnya dijahatin, waktu di pasar dia dijahatin, di istana dia dijahatin, kemudian dia jeblosin ke penjara. Tapi semuanya ada dendam? Nggak ada dendam. Semuanya dimaafkan. Semuanya dimaafkan. Oleh siapa? Yusuf alaihissalam. Udah ganteng, soleh. Itu Yusuf itu. Ganteng-ganteng apa? Soleh. Di Indonesia nggak ada. Yang nggak ada ganteng-ganteng serigala. Coba lihat ayatnya. Lihat bagaimana Allah ingin didik kita. Sesudah Allah berikan tadi. Allah katakan balas keburukan dengan yang lebih baik. Kami lebih mengerti apa yang disifatkan. Apa yang mereka omongkan. Kita tuh hanya dia ngomongin kamu begini loh. Kata Allah, kami lebih tahu. Anda tidak tahu. Kami lebih tahu. Allah yakinkan kita. Untuk urusan omongan ini, kejahatan ini, kami lebih tahu apa yang mereka lakukan padamu. Oke? Baik ya Allah, aku akan lakukan. Tapi godaannya berat. Allah ajarkan berikutnya. Lihat ayat 98-nya. Wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Itu doanya. Loh kok Allah malah ngajarin doa? Kok Allah malah ngajarin doa? Karena doa itu kata Rasulullah silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Nah, disinilah perannya doa. Antum mau tahu? Nabi Musa alaihissalam itu sosok yang ketemu sama Fir'aun. Siapa lagi sosok yang ketemu Fir'aun? Istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun hari-hari dia ketemu sama lakinya yang kurang ajar itu.
Dia ketemu dengan Fir'aun setiap hari. Siapa? Istrinya. Apa senjatanya? Doa. Musa ketemu Fir'aun. Apa senjatanya? Doa. Doa itu apaan sih? Makanya Syekh Abdul Razak Al-Badr, beliau menulis buku 2 jilid, Fiqhud Doa. Doa itu ada fikihnya. Jadi doa itu bukan asal-asalan aja. Doa itu kau harus pikirkan redaksinya, frasenya kalau bisa. Ustaz ribet banget. Nggak ribet. Gimana biar nggak ribet? Ikutin aja doanya Nabi. Apain bikin-bikin doa lagi? Nabi itu udah ajarin doa. Tapi kita mau bikin sendiri doanya. Datang ke Pak Yai minta doa. Kiainya ajarin. Nah, kau baca ini, kasih. Dilihat nggak ada satupun riwayatnya. Itulah kita yang bikin ribet itu. Manusianya suka bikin ribet. Padahal tinggal ikutin aja Rasulullah SAW-nya. Coba perhatikan. Nabi Musa ketemu dengan siapa? Fir'aun. Sebelumnya cuma baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli dan seterusnya. Doanya simple, doa itu dihafal oleh anak SD. Tapi kita mungkin belum paham isi doa itu. Sama dengan juz 30, Al-Qari'ah kita sering baca, Al-Zalzalah kita sering ulang-ulang. Tapi kita nggak ngerti, makanya saat inilah kita mulai ngertilah apa yang kita baca. Anak-anak yang sedang hafal juz 30, pahamkan dia sedikit-sedikit. Jangan semuanya, pelan-pelan. 1 hari, 1 surat, 1 ayat. Bismillah. Inilah yang harus dirubah. Kenapa? Karena kata Aisyah, yang pertama kali bukan halal haram. Tapi yang pertama kali surga dan neraka. Masukkan cerita surga supaya terbayang indahnya surga. Masukkan kisah-kisah neraka supaya mereka ketakutan, kita takut akan siksa Allah yang ada di sana. Itu yang kita inginkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga istrinya Fir'aun. Apa senjata yang digunakan? Doa. Mengapa doa itu? Karena doa itu menghadirkan Allah. Kita ini mau lakukan sesuatu, kalau pakai diri sendiri itu nggak mampu, nggak kuat itu. Makanya ambil Allah, bawa ke sini. Ya Allah, bantuin saya. Panggil Allah itu. Ya Allah, Allahumma. Itu maunya Allah. Tapi saat yang berdoa, makanya Rasulullah katakan, Allah itu tidak akan menerima doa min qalbin ghafilin lah. Nggak diterima doa orang yang hatinya nggak sadar dia lagi minta apa. Nggak Allah terima doanya. Ambil Allahnya. Ya Hayyu ya Qayyum. Bi rahmatika astaghits. Minta pada Allah. Zikir pagi itu loh. Kalau kita ada Allah bersama kita, insya Allah semuanya sukses. Ini tadi. Zikir paginya lolos, tapi bicarain orang. Masya Allah. Nah. Ayo. Panggil Allah. Ya Rabb. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Panggil Allah itu. Allah yang minta di Al-A'raf. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Allah minta. Tapi kita yang gak mau. Rasulullah tuh kalau udah dirundung sesuatu yang hebat, dia manggil Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. 2 redaksi ini saat Nabi genting pasti dia panggil Allah begitu. Apa Hayyu ya Qayyum? Apa arti Dzal Jalali wal Ikram? Dia panggil Allah, bantuin aku. Aku enggak kuat. Makanya Musa enteng aja ngadepin Firaun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li. Enteng dia ngadepin Firaun. Kita mungkin karena enggak ada doa, jadi ngadepin musuh, bukan ngadepin musuh, ngadepin lawannya aja, sama-sama agamanya Islam, tapi kayaknya berat banget karena kita mungkin belum hadirkan, belum ngajakin Allah di situ. Orang yang punya Allah tenang aja, lihat kiai-kiai itu tenang aja dia, karena dia punya Allah. Dia tahu Allah bersama orang mukmin. Hai orang mukmin, kenapa kita dibikin heboh? Karena Allahnya kita pinggirin. Tapi orang yang punya Allah, dia ngadepin semuanya itu tenang aja. Santai dia ngadepinnya. Enggak terlalu terkecoh. Doa. Oke.
Allah katakan wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Al-Mu'minun tadi itu. Apa doanya saat kita ingin membalas keburukan dengan kebaikan? Apa doanya? Ya Allah, gangguan-gangguan syaitan-syaitan itu jangan kalahkan aja ya Allah. Aku berlindung padamu dari godaan-godaan bisikan-bisikan syaitan itu. Kata temannya, lo kok gitu amat sih? Dia memang udah jahat. Memang dasar dia, bajingan. Na'udzubillah. Yang itu ya Allah jangan. Pinggirin dia. Ini doa yang diajarkan oleh Allah langsung. Saat kita ingin membalas keburukan dengan yang lebih baik. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Supaya orang itu tak hadir di sini. Jangan sampai dia muncul di sini ya Allah. Minta pada Allah. Selamatkan saya dari dia. Khawatir nanti kalau dia si musuh saya ini muncul di depan saya nggak tahan nanti ya Allah. Makanya ada doanya. Coba ada musuh bebuyutan kita, tiba-tiba dia muncul samping kita. Kan bawaannya nggak enak itu. Ada doanya. Kenapa harus berdoa itu? Kata Allah, supaya ketika, lihat ayat berikutnya. Ketika salah seorang di antara kalian didatangi oleh kematian, pasti dia menyesal pengen kembali pulang. Itu. Kita akan menyesal kalau amal solehnya sedikit. Kita akan menyesal kalau kita waktu Allah minta berbuatlah yang baik, balaslah dengan yang baik. Kita akan menyesal kalau nggak lakukan itu. Allah katakan di sini. Mereka minta Rabbirji'un. Kembalikan kami dong ya Allah. Dulu kami memang khilaf. Ya udah nggak bisa lagi dong. La'alli a'malu salihan. Kami pengen beramal soleh. Dulu kan udah disuruh waktu itu. Dulu kan udah kusuruh kau balas semua keburukan dengan yang lebih baik. Kenapa kau tak amalkan? Ya tapi gimana ya? Tapi apa? Lihat Quran. Beginilah Quran ingin ajarkan ke kita. Barakallahu fikum. Banyak sebenarnya cerita-cerita itu. Tapi tadi kita harus mulai membacanya dengan serius. Mana ayat yang Allah ingin kita membaca dengan serius? Kita ulang lagi surat Muhammad ayat 24. Ya. Allah berfirman surat 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Sudah ketemu, Mas? Nah, baca kan? Belum? Nah, baca, Mas? Tidakkah? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ini masalahnya. Hulunya tuh di sini. Gagalnya kebanyakan yang tidak mampu menghayati ayat-ayat Allah di juz 30 itu penyebabnya adalah terkunci hatinya. Kita sering baca summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kita ngomongin orang. Presiden sebelum ini dibilang singkatannya summun bukmun umyun. Kita ngomongin orang. Kita lupa yang summun bukmun umyun itu kita sendiri. A'udzubillah min dzalik. Ayo sudah biarkan. Kita terlalu ribet ngurusin orang itu. Kita lupa yang harus kita kerjakan, kita lupa. Ini kata Allah apa? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Coba perhati, tanya diri masing-masing. Makanya itulah yang disebut tadabbur. Itulah yang disebut apa? Tadabbur. Coba perhatikan. Ini yang dari awal kita ceritakan itu nikmat bukan sebenarnya. Itu pemberian dari Allah. Pemberian Allah bukan itu. Itu semua pemberian Allah. Allah kasih tahu. Ini loh. Anda pengen sukses. Anda pengen masuk surga. Anda pengen hidup enak. Anda pengen selamat dari neraka. Anda tidak pengen disiksa. Banyakin amal soleh. Timbangan amalmu pastikan berat nanti di mata Allah. Di sisi Allah.
Ini nikmat sesungguhnya. Apa itu? Kita sudah diberikan bocoran sejak di dunia ini. Allah berikan bocoran jauh-jauh hari. Itu nikmat. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kau ingkari lagi? Udah enak banget dikasih jawaban, tapi nggak mau mikir. Coba ada murid sebelum masuk ruang ujian sudah diberikan jawaban semuanya. Jawaban nomor 1A, jawaban nomor 2B. Kalau semua sudah dikasih jawaban, kan enak dia sebenarnya. Tapi tadi kita nggak paham maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Penyebab pertama kita gagal memahami juz 30 bisa jadi ini satu-satunya. Ini salah satunya. Apa? Am ala qulubin aqfaluha. Terkunci hatinya. Enggak kok. Kita enggak terkunci hatinya. Mana buktinya? Buktinya Anda belum paham juz 30. Tapi saya paham. Kalau paham, mana buktinya? Yang kedua, kita lihat sebabnya lagi. Surat 38 ayat 29. Surat 38 Shad ayat 29. Ini mungkin sebab kedua. Sebab pertama adalah terkunci hati. Sebab kedua Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, Quran ini kami turunkan penuh dengan berkah. Kata Allah, Quran ini kami turunkan pada engkau wahai Muhammad, isinya berkah semua ini. Berkah semua. Dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya, berkah semua. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berkah semua. Ngapain jadi berkah di tempat yang lain? Kalau kita mau paham. Cuman Allah bilang apa? Tolong dibacakan terjemahnya. Mas, baca. Baca lagi, Pak. 29. Agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hari ini diulang-ulang kata akal sehat, akal sehat, akal sehat. Allah dari dulu ngomong itu. Kita terkesima dengan si kafir, dengan akal sehatnya, kita lupa sama Quran kita sendiri. Allah dari dulu ulang-ulang itu. Kenapa kita terkesima sama orang yang belum Islam? Dia belum masuk Islam, tapi kita, wah, hebat dia. Allah dari dulu ngomong, agar orang-orang yang berakal sehat dapat mengambil pelajaran dari Quran ini. Duluan siapa? Quran atau dia yang lahir? Yang sekarang membanggakan kata-kata akal sehat yang dibanggakan oleh banyak bangsa ini. Allah lebih dulu ngomong. Coba antum buka aplikasi Quran itu, tulis, ketik akal sehat, puluhan ayat keluar di situ. Tapi kita nggak pernah mau tuh mencari kata akal sehat dalam Quran tuh nggak pernah mau. Yang dicari di YouTube. Sosok si fulan ini, itulah kita. Kata Allah, Quran ini penuh berkah. Harusnya kalian hayati, perhatikan ayat-ayatnya. Kita malah memperhatikan kata manusia. Kata-katanya, wah, enak banget. Dia ahli dalam bidang ini. Kata-katanya luar biasa. Allah lebih dulu mengatakan, perhatikan ayat-ayat Quran ini. Liyadabbaru ayati. Baru Allah tutup. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan agar orang-orang yang berakal sehat dapat mengambil pelajaran. Kita zalim pada diri kita. Kita lebih membanggakan manusia, menuhankan orang, tapi kita lupa Allah yang telah berikan segalanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya dua ayat ini bukan untuk bapak-bapak yang hadir. Dua ayat ini bukan untuk ibu-ibu yang hadir dan membacanya barusan.
orang yang mati hatinya, orang yang tidak sehat akalnya karena dia belum mampu mengambil pelajaran dari Quran. Dua ayat ini ulama sepakat Allah sindir orang-orang munafik. Dua ayat ini sindir siapa? Orang-orang munafik. Jika kita selama ini persis ayat itu, jangan-jangan yang munafik itu kita orangnya. Karena orang munafik itu bukan di tengah orang kafir. Orang munafik itu adanya di tengah-tengah orang Islam. Makanya Allah kalau antum baca di dalam surat Muhammad, Allah sindir habis-habisan orang-orang munafik itu. Salah satu sindiran Allah, habis pengajian hilang semua ilmunya. Itu orang munafik itu. Baca aja surat Muhammad. Orang munafik habis pengajian bersama Rasulullah, dia nanya ke sahabat-sahabat yang mengerti Quran. Madza qala anifan? Emangnya tadi Nabi ngomong apa ya? Itu omongan orang munafik. Dia hadir di pengajiannya Nabi, dia hadir di majelisnya Rasulullah, tapi dia nggak pernah mau dengar apa yang disampaikan Rasulullah. Hatinya nggak hadir di situ. Apalagi Allah. Pakai Quran, itu nikmat kalau kita mau paham. Mulai sekarang minta ke Allah, doa. Ya Allah, aku sudah zalim. Zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai cukupkan sekian. Karena sudah dipesan tadi maksimal jam 9. Israfil sebenarnya terkesima dengan salah seorang ustadz di Amerika. Beliau saat bercerita awal dia bertaubat itu, dia hadir di salah satu masjid di Amerika. Kemudian ada seorang guru berkebangsaan Afghanistan mengajarkan Quran. Duduk 5 jam, nggak bergerak di situ. Kok bisa 5 jam Ustaz? Dari habis tarawih sampai jelang sahur. Dan itu terjadi selama 1 bulan. Quran itu asyik. Quran itu nikmat. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita itu nikmat itu yang ya fulus, ya uang, itu materi. Tapi Quran itu antum kalau paham nikmat banget. Dia punya rasa. Maka jangan jauh-jauh dari Quran. Sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, kalau ada sesi tanya jawab kita tanya nanti sesudah kita tutup ya, bisa di luar. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.